warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Baik ya? Perkenalkan, nama saya Wahdania. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai penalaran langsung. Pembahasan yang saya akan bawa pada pertemuan kali ini meliputi 3 hal, diantaranya pengertian penalaran langsung, kedua jenis-jenis penalaran langsung, dan ketiga contoh-contoh dari jenis penalaran itu sendiri. Mungkin kalian penasaran ya, apa sih pengertian atau definisi dari penalaran langsung? Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa sih pengertian dari penalaran langsung? Jadi yang dimaksud di sini penalaran langsung adalah jenis penalaran yang dimana premisnya hanya terdiri dari suatu keputusan yang ditarik langsung untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi contoh kecilnya itu seperti ini. Proposisinya semua artis di sini kedudukannya sebagai subjek dan memiliki fans ini kedudukannya sebagai predikat. Jadi kesimpulannya Krisdayanti memiliki fans. Oke. Kemudian kita masuk pada poin kedua. Jadi jenis-jenis penalaran langsung itu ada 4, yakni konversi, kedua inversi, ketiga obversi, dan oposisi. Kita akan membahas satu-satu mulai dari konversi. Konversi atau biasa juga disebut dengan pembalikan adalah jenis penalaran yang dimana menukar antara kedudukan subjek dengan predikat dan sebaliknya tanpa mengubah kualitas ataupun kebenaran dari proposisi tersebut. Selain dari itu, rumus konversi yaitu subjek maka predikat sama dengan predikat maka subjek. Adapun contoh kalimatnya seperti ini, hewan mamalia itu kedudukannya sebagai subjek dan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kedudukannya sebagai predikat. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kalau kita mau konversikan ya, jadi yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah hewan mamalia. Begitu kalau kita mau konversikan, jadi kita hanya menukar antara kedudukan subjek dengan kedudukan predikat. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada ya yang belum mengerti, jadi saya kasih contoh kedua. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Jika Budi rajin belajar maka ia naik kelas. Jika Budi di sini kedudukannya sebagai subjek, maka ia rajin belajar itu kedudukannya sebagai predikat. Nah, kalau kita mau konversikan, maka kita ubah posisi antara subjek dengan predikat. Jadi, jika ia naik kelas, maka Budi rajin belajar. Begitu kalau kita konversikan. Oke, kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu inversi atau bertentangan. Adalah jenis penalaran langsung dari keputusan pangkal disimpulkan menjadi keputusan balik yang subjeknya adalah penentang penuh dari keputusan semula. Adapun rumusnya seperti ini. Subjek maka predikat sama dengan negasi subjek maka predikat. Jadi kita negasikan. Contoh kalimatnya seperti ini. Semua nelayan adalah warga sekitar pantai. Semua nelayan adalah ini kedudukannya sebagai subjek dan warga sekitar pantai adalah kedudukannya sebagai predikat. Dari kata semua, kalau kita mau negasikan menjadi sebagian warga sekitar pantai adalah nelayan. Begitu kalau kita mau inversikan. Dari kata semua menjadi sebagian kalau kita mau inversikan, jadi harus itu bersifat bertentangan ya. Oke, kita lanjut pada jenis penalaran yang ketiga, yaitu obversi atau tidak merubah makna. Adalah jenis penalaran langsung yang menunjukkan perubahan kualitas namun maknanya tetap sama dengan cara menegasikannya. Berarti kita negasikan ya. Obversi memberikan persamaan dalam bentuk negatif bagi proposisi afirmatif atau persamaan dalam bentuk afirmatif bagi proposisi negatif. Adapun rumusnya seperti ini. Subjek maka predikat sama dengan negasi subjek maka negasi predikat. Contoh kalimatnya seperti ini. Semua ayam adalah hewan bertelur. Semua ayam di sini kedudukannya sebagai subjek dan hewan bertelur itu kedudukannya sebagai predikat. Nah, kalau kita mau konversikan, tidak ada ayam yang bukan hewan bertelur. Begitu bentuk kalimat obversinya.
Oke, selanjutnya kita masuk di jenis penalaran yang keempat, yaitu kontraposisi. Adalah jenis penalaran langsung dengan cara menukar antara kedudukan subjek menjadi predikat atau sebaliknya serta menegasikannya. Adapun rumusnya seperti ini, subjek maka predikat sama dengan negasi predikat maka subjek. Contoh kalimatnya seperti ini, semua nelayan di sini kedudukannya sebagai subjek adalah warga sekitar pantai, kedudukannya sebagai predikat. Jadi kalau kita mau kontraposisikan atau kita tukar serta menegasikannya, jadi kalimat kontraposisinya seperti ini ya teman-teman. Bukan warga sekitar pantai adalah bukan nelayan. Ya itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya mengenai penalaran langsung. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena kita masih dalam proses belajar ya teman-teman. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan billahi bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.